Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Malam hari ini kita kembali lagi dalam acara talk show live Bincang Hati bersama saya Devi Ramadana dan saya Hani Siti Nuraini. Apa nih mau kita bahas minggu ini? Melepas anak sekolah. Minggu-minggu anak masuk sekolah, gitu ya, hari pertama masuk sekolah, terus masuk pondok, gitu ya. Nah, seperti biasa, tiap tahun juga langsung rame lah di timeline itu melepas anak, gitu, kehebohan hari pertama sekolah. Gitu. Nah, jadi kita coba diskusi dikit lah ya mengenai fenomena ini. Melepas anak sekolah ini waktunya belajar melepas, belajar mempercayai. Ya. Kenapa? Karena ketika anak itu masuk sekolah, itu kita sebagai orang tua tuh harus yakin lah nih anak nih sudah siap untuk kalau SD misalnya TK itu kan berarti 6 jam ya, 6 jam ya. 4 jam lah ya, 4 jam. TK itu 4 jam di sekolah tanpa orang tua gitu kan. Udah sanggup nih belum orang tua ini yakin kan anaknya 4 jam gak ada dekat dia gitu kan. Tapi kadang TK ini bertahap juga sih. Ada TK yang misalnya dia untuk minggu pertama dia anaknya di sekolah itu cuma 2 jam. Minggu kedua dia 3 jam ditinggal. Nah, minggu ketiga baru full 4 jam di sekolah anak tanpa ada orang tua. Dan biasanya sih kalau udah masuk minggu ketiga, orang tua yang masih nongkrong di sekitar sekolah itu diusir tuh. Diusir, suruh pulang ya, dia nampak sama anaknya. Di kantin sekolah gitu. Nggak boleh depan kelas gitu. Kadang ada anak-anak yang istilahnya kan ketika melihat wajah orang tuanya, dia malah jadi nangis malah gitu. Iya, nggak mau di ruangan, maunya sama orang tuanya main di luar gitu kan. Ada juga tipe-tipe seperti itu gitu ya. Jadi ya beda-beda ya tingkat kemandirian anak lah jatuhnya gitu kan. Lain lagi sama yang anak pondok ya. Di pondok tuh kalau tahun-tahun sebelumnya kan ceritanya itu antara anaknya yang nangis atau emaknya yang nangis gitu. Tapi jujur ya, melepas Balkis ke pondok kemarin terasa lebih sedih dari sebelum-sebelumnya gitu. Karena Balkis itu tipe yang tidak menunjukkan ekspresinya terang-terangan, iya. Dia pandai ya, di bawah santai dia pandai, depan kita tuh yang happy gitu. Padahal abangnya tahu tuh, ayahnya tuh tahu banget kalau dia tuh gimana gitu kan. Iya, kalau Balkis itu lebih sering melepas itu depan Gazi ya. Iya, Gazi itu seringkali bisa melihat raut wajahnya Balkis tuh. Mau nangis, karena mau apa tuh, lebih sering lepasin depan Gazi dia waktu di IQC IQC kan. Ya. Terus waktu Gazi jemput ke SD itu nangis juga itu langsung sama Gazi, dia tuh kaget ada ayahnya tuh. Iya. Memang karena dekat. Lebih terbuka sama Gazi. Iya, itu ayah langsung nanya tuh, kamu udah mau nangis ya katanya. Enggak, matanya udah merah-merah. Memang Balkisnya itu sendiri ketika kita mau pulang dari pondok itu berulang menahan, minta dibantu susunin ini, minta dibantu benerin dulu apa ada perangkatnya yang belum pas gitu kan. Pokoknya apa yang dia bisa lakukan untuk menahan uminya gitu. Kayaknya dia masih pengen ditemenin. Jadi ya ini mungkin ya proses pembelajaran sebenarnya. Buat anak dia bisa mandiri, bisa jauh dari orang tua, bersandar hanya pada Allah lah jatuhnya gitu ya. Dan di sisi lain juga untuk orang tua, di mana dia harus bisa merela gitu ya, rela melepas anak untuk mandiri di luar sana. Ya ini kan baru sekolah ya, belum nanti kalau misalnya ya baru dititip untuk sekolah yang waktunya bisa kita hitung gitu. Gimana nanti kalau satu waktu Allah mengambil gitu ya, biar latihan mental gitu, pelan-pelan, karena anak juga butuh bertumbuh ya. Jangan terus dikekep gitu, dia juga butuh space untuk bertumbuh, untuk berkembang lebih baik ya kan. Ya apalagi kalau Api itu kan, ya kalau Api pribadi kan memang dari kecil itu sering ditinggal gitu kan, bayi itu sering dititip gitu kan. Pas masuk udah usia SMP itu udah
mau pergi kemana dari SD, malah dia dari SD itu mau pergi jauh-jauh sendiri itu udah cuek aja gitu kan. Emang sama mama papa juga kan nggak terlalu ditahan-tahan gitu ya, pergi bukan baru sendiri, nggak ada yang nemenin gitu. Kalau sekarang kan ditahan cucunya. Pas SMP SMA tuh pergi jauh sendiri tuh cuek aja gitu. Nah akhirnya kan anak juga ya, lagi anak cowok ya, kalau mau jauh aja sekalian gitu kan. Tapi ternyata malah anak cewek pertama yang jauh sekali. Yang malah pengen kabur duluan, ya sudah nggak Anak apa-apa cewek gitu. Ya memang akhirnya dari orang tua juga harus ada rasa rela, rasa percaya kepada anak ketika anak itu harus jauh dari orang tuanya, dan dari orang tua juga harus ada persiapan nih ketika ada apa-apa sama anak di jauh itu gimana menghadapinya. Mungkin itu yang kita coba diskusikan lah ya malam ini ya. Iya, Kita bincang-bincangkan. Jadi kira-kira apa dulu nih mau kita bahas? Persiapan mental sih sebenarnya, karena anak mau sekolah itu kan ya yang harus nyiapin mentalnya ya anaknya, ya orang tuanya juga. Mungkin kalau bedanya mungkin tipikalnya ya, kalau anak TK yang disiapinnya kita mungkin harus banyak sounding gitu ya, banyak membicarakan ke depannya ya. Kalau anak TK itu kan usia 5 tahun, 6 tahun, dia biar bisa dipercaya kalau orang tuanya akan meninggalkan atau menitipkan dia di sekolah, itu butuh trust dulu ke orang tuanya. Bagi anak-anak yang sudah memiliki kepercayaan tinggi terhadap orang tuanya, dia bakal nyaman aja tuh ditinggal di sekolah. Apalagi kalau sudah di sounding ya, nanti jam sekian dijemput, selesai belajar dijemput. Nah, kalau dia percaya dengan omongan orang tuanya, artinya orang tuanya nggak pernah ngebohongin dia gitu. Istilahnya real by fakta gitu kan. Nah, anak akan lebih mudah gitu untuk dititipkan di sekolah. Oh ya, jadi nanti di sini sekolah belajar nanti dijemput kan? Ya, dijemput. Asma. Zainab pun sama. Pas jam sekolahnya dia aman aja gitu. Begitu udah jam pulang dan bunyi langsung nggak sabar. Bunyi langsung nangis. Dia sempat kelas 1 kayak gitu Asma, kelas 1. Akhirnya karena Uminya gelisah waktu itu kan di sounding, akhirnya gini. Umi senang kalau sepulang sekolah Asma belum dijemput, Asma telepon Umi. Tapi Umi jadi khawatir kalau Asma nelfon Uminya sambil nangis-nangis. Umi insya Allah akan jemput Asma, hanya saja agak terlambat, tolong bersabar. Kalau Asma nelfon Umi nangis-nangis, Uminya sedih. Udah gitu Uminya juga jadi panik kan, kenapa dengan Asma, ada apa? Padahal di sekolah kan ada ibu guru, masih ada teman Asma, bahkan ada kakak di sekolah. Jadi kalau mau nelfon Umi, nggak apa-apa, telepon aja Umi. Tapi tolong nggak usah sambil nangis ya, sambil senyum-senyum ketawa. Atau nggak gini, begitu Umi dapat jawaban dari Umi telat jemputnya, cukup jawab, oke Umi, Asma yakin kan Umi bakal jemput Asma? Asma percaya sama Umi kan kalau Asma bakal dijemput? Nah kalau memang Asma yakin, Asma percaya sama Umi, Asma sayang sama Umi, tolong kalau nelfon gak usah nangis-nangis, cukup tanya, Umi jam berapa kiranya jemput? Nah udah, jadi kalau udah tahu jawaban dari Umi, tahu kan Umi bakal jemput, ya udah senyumin aja ya nak ya, biar hati Uminya tenang gitu. Soalnya kita juga gundah gelisah gulana kalau ditelepon sambil menjerit nangis, Umi ya Allah kayak ada yang nyubit-nyubit gitu, padahal karena belum dijemput gitu, atau telat sedikit dari waktu. Padahal telatnya palingan cuma 5 menit, ya, 10 menit gitu ya. Itu kan bahasa komunikasinya dia nangis. Ya, tapi alhamdulillah setelah sounding berapa kali, sekarang iya terus apa ya, sempat merasa tidak nyaman ketika anak nelfon minta dijemput karena jemput telat gitu kan, nangis-nangis. Akhirnya di sounding, sekarang udah enggak lagi gitu. Kalau yang sekarang kan kita udah 4 ya ini pondok ya. Ternyata punya 6 tuh cepat juga habisnya. Nggak kerasa makin tua umur ya. Kira 6 tuh bisa lama gitu habisnya kan, ternyata 4 udah habis ya masuk pondok. Nggak kerasa memang ya, nanti nunggu Zainab lagi besar, habis itu harus bisa traveling. Zainab juga 6 tahun lagi palingnya udah pondok. Udah ke pondok. Jadi sebenarnya membersamai anak itu yang full itu kan cuman sebelum dia usia TK kan, setelah dia usia TK membersamai anak juga dari siang ke malam, terus nanti udah usia SD cuman sore ke malam, udah SMP
Ya, 2 Sebulan minggu sekali, 2 bulan sebulan sekali kunjungan. Jadi memang istilahnya ketika masih bisa full sama anak, masih punya waktu gitu, bisa bersama anak ya harusnya dinikmatin gitu. Bukan cuman bisa, memang itulah waktunya. Kualitasnya ya kan. Disitulah waktu itu untuk Nanti benar-benar merindu. di apa namanya, dikuatkan mesin Maksimalkan. hati anak itu gitu kan. Karena emang cuma itu waktu kita itu gitu. Maka tapi kan kalau ada yang udah kuliah, udah apa, mondok gitu, terus nanya gimana nih hubungan saya sama anak, udah malas ngejelasinnya. Karena sebenarnya udah telat ya. Udah susah Udah itu bondingnya memperbaikinya, sulit. gitu. Karena bonding Sulit. itu di masa kecil sebetulnya Ketemunya udah kan. sulit gitu kan, dia udah punya agenda sendiri, udah punya kawan-kawan Apalagi sendiri, udah gitu. punya ini ya, apa istilahnya bersandar sama teman-teman, udah repot itu. Kalau udah pegangannya tuh kawan-kawan, ya kalau kawannya baik alhamdulillah. Tapi kalau kawannya Iya. menjerumuskan udah repot. Repot lagi. Emang makanya jadi ini yang masih punya anak kecil-kecil emang benar-benar luangkanlah waktu, maksimalkan waktu untuk masuk anak, kuatkan mesin hatinya, kasih dia pemahaman yang benar gitu, supaya akalnya juga benar gitu kan. Inilah yang supaya apa? Supaya ketika melepas mereka tuh ya tenang gitu. Ketika ya kayak kemarin apa misalnya kayak Balkis gitu kan, dengan gayanya yang Preman. destroyer gitu ya, semua dihancurin gitu kan. Pas dia mau masuk apa nasihat Nabi itu, ketika dia mau masuk TK itu, Kis, monsternya jangan dibawa ke rumah, ke sekolah ya, monsternya di rumah aja gitu. Dan dia bisa gitu ketika dia sudah paham makna gaya dia yang hajar sana hajar sini itu di rumah gitu kan. Ketika dia sudah paham itu tidak baik dilakukan di sekolah, dia bisa gitu. Panjang. Kemarin di pondok pun pinter ya. Jadi ketika mau masuk pondok itu kan penentuan kasurnya kan. Dia maunya di area yang terang gitu kan. Ada area yang sedikit ke kamar gitu, sedikit agak gelap. Pengennya yang terang Mi. Ternyata di ya istilahnya senior-seniornya kan masih masuk lagi tuh. Dia bersabar menunggu seniornya datang, dapat seat, istilahnya dapat bednya dia sendiri gitu kan. Bentar kan datang nih Umi nih bakonya nih. Yang ini aja tuh katanya kata kakak nih yang ini udah selesai kakak tuh. Tapi senior yang lain belum datang, nanti tanya dulu lah, pastikan dulu. Jadi dia tidak mau merusak Ya, nggak mau melangkahi perkawanannya, kakaknya lah. iya nggak mau melangkahi kakaknya gitu. Dia Emang pandai menjaganya. Dia lah dia masalah itu gitu. Walaupun di rumah dia emang dilepaskan betul sama dia gitu. Tapi kalau di sekolah itu pandai dia, terutama sama Ahwat ya. Kalau sama Iwan dia kadang nggak peduli, juga dihajar kan. Iwan itu kan selama SD itu kan, sampai anak Iwan itu takutan sama dia. Terus kalau sama kakak-kakak yang Ahwatnya gitu, emang dia bangun untuk kedekatan itu gitu. Dan itu emang kita tanamkan itu ya dari dia kecil itu gitu. Dia kebayang gitu kalau sama Balkis itu dulu salah nangani itu, nggak tahu kayak gimana nasab gitu. Dengan gayanya kadang sama kita aja suka nyebelin gitu kan. Kalau udah natap tuh kayak yang ngajak gelut gitu. Luar biasa lah waktu itu. Dari bayi sebenarnya kalau lagi nyusut terus datang apinya ngajak ngobrol Jadi, langsung. nah ketika sudah, oh dia emang ternyata anaknya begini gitu kan. Terus Api berhasil bangun, Kis kita tuh orangnya kayak gini loh gitu. Markis yang kecilnya Api yang besarnya gitu kan. Dia ternyata setuju, oke gitu, dan berbentuklah ikatan antara Api sama dia di situ, bisa diarahkan, bisa ya semenjak itulah Api benar-benar bisa, yuk Kis kita gini itu bisa gitu. Awalnya bingung gitu. gimana nih megang Balkis. Gimana sih gitu, kacau banget gitu. Tapi setelah itu, setelah ketemu, setelah kenal dia siapa, terus dikoneksikan gitu, bisa gitu, dan dia akhirnya nurut. Enjoy gitu. anaknya enak sebenarnya. Di TK Balkis enak itu banget. kita tanya ke guru juga, Balkis gimana di sekolah? Baik kok, bagus kok gitu. Bagus memang. Jadi pandainya Balkis itu kan Balkis itu sangat menyukai sayur ya, sangat menyukai sayur, menyukai buah. Jadi guru TK-nya ini pandai nih kalau ada anak-anak yang istilahnya susah makan sayur, sementara wibawa Balkis itu tinggi ya depan anak-anaknya. Jadi depan anak-anak TK tuh kan, jadi rata-rata temennya tuh segen sama dia kalau udah ngasih tahu. Jadi anak yang susah makan sayur langsung didudukin sebelah dia, langsung lah dinasihatin sama dia. Enak loh makan sayur itu, sehat katanya. Cobain deh makan sayur satu aja, enak. Akhirnya anak-anak tuh makan sayur memang sebelah dia. Jadi Tanpa butuh effort yang lebih dari gurunya. Ketegasan dia tetap dapat, tapi bukan dengan cara yang bikin kerusuhan gitu. Iya, dia pandai berlanjut di SD itu berlanjut. Nah, ketika di SD tuh kita dapat kabar
ada yang bilang Balkis membuli gitu kan. Ya, kita langsung, serius nih gitu. Kita tahu Balkis tuh kayak gitu, cuman kita tahu juga dia di sekolah seperti apa gitu kan. Nah, kira setelah diklarifikasi, enggak kok gitu kan. Setelah ditanya ke yang lain-lain, ternyata enggak kok, enggak seperti itu ceritanya. Waktu itu gitu. Temennya memang modelnya. Apa nih yang sebagai orang tua nih ya, kan ini sebenarnya paling lepas anak itu kan orang tuanya ya. Kadang anak cuek gitu, di orang tuanya yang terlalu melo. Nah, kira-kira nih apa yang perlu disiapkan orang tua supaya tegar melepas anak, bahkan percaya ketika anak itu jauh dari orang tuanya. Nah, jadi mengingat baru melepas anak pondok, yang harus disiapkan orang tua itu yang pertama adalah mental sih. Jadi istilahnya sebelum kita ngantar anak ke pondok di masa-masa liburan itu udah banyak mensounding anak dan juga diri kita sendiri ya. Ya istilahnya kan biar dia orang tuanya nggak goyah pas ninggalin anak, ya anaknya juga harus siap kan gitu. Jadi tidak ada keraguan nantinya gitu. Itu harus banyak dikomunikasikan gitu kan. Yakinkanlah anak kita bahwa dia nanti di pondok akan baik-baik saja. Dia di pondok itu untuk mencari ridha Allah gitu ya, untuk belajar gitu, untuk mencoba menghafal Quran gitu ya kan, untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah didapat dari jenjang sebelumnya gitu kan, dan gitu mendapatkan ilmu yang baru gitu. Nah, ya memberikan banyak motivasi kepada anak juga gitu. Jadi ketika orang tua melepas ke anaknya nanti di pondok itu, mental dia udah siap, insya Allah nanti anakku itu akan belajar sesuatu yang lebih gitu, untuk dirinya, untuk agamanya, untuk negaranya, ya, untuk umat gitu ya. Jadi dia orang tua akan merasa lebih tenang gitu ya, apalagi kalau orang tua sudah yakin bahwa lingkungan pondok itu adalah lingkungan yang memang positif buat anaknya gitu. Anak bisa menggali agama setiap minggunya gitu kan, di setiap harinya gitu, bisa mengamalkan ya apa yang sudah dikokohkan dari jenjang sebelumnya, misalnya tahajudnya, duhanya, hafalan Qur'annya gitu ya. Ya orang tua juga harus siap untuk mendoakan selalu ya di setiap sholatnya, minimal kalau misalnya ketika di jalan kapan teringat itu dikirimkanlah doa untuk anaknya. Jadi ya istilahnya kita melepas anak itu kan untuk dia bertumbuh lebih baik ya, untuk dia bisa dapat ilmu yang lebih bagus gitu kan. Nah itu, siapkanlah mental orang tua untuk melepas anak ke pondok. Jangan sampai mellow gitu ya, istilahnya kan anaknya masih bisa dikunjungin. Istilah kapan rindu udah ada jadwalnya. Misalnya rindunya rindu banget, ya japri aja gitu ya. Misalnya bisa japri istilahnya staf-stafnya di sekolah gitu kan, hanya sekedar ngasih minuman atau apa gitu kan sesekali mungkin gitu kan. Hanya untuk sebagai pelipur lara saja, lama-lama enggak kok, palingan cuman dalam bulan pertama ya seperti itu. Kedepannya insya Allah enggak, apalagi anak bisa menelpon gitu ya, ada jenjangnya, anak bisa menelpon orang tua gitu ya. Ikhlas gitu, intinya ikhlas gitu, ini demi kebaikan anak-anak kita gitu. Anak pun harus sudah siap di pondokan, jangan sampai dia di pondokan tapi hatinya nolak gitu. Nanti yang ada di pondok dia tidak akan mau belajar, tapi dia merasa dibuang orang tua. Aku ninggalin aku di pondok biar nggak repot ngasih makan ya. Padahal makan di pondok juga mahal. Atau orang tua aku ninggalin aku di pondok biar nggak capek-capek yang ngomelin aku gitu kalau lagi usilnya datang gitu. Nggak itu juga gitu. Kita ingin untuk kebaikan dia gitu. Gitu sih yang terbayang. Ya itu ya. Jadi memang untuk supaya melepas anak itu berlangsung dengan aman gitu ya, dengan damai gitu ya. Emang dari orang tua juga yang harus menyiapkan diri dulu gitu kan, termasuk ketika orang tuanya yakin melepas anak, anak juga ngerasa tenang untuk dilepaskan seperti itu ya. Nah, jadi ini lengkapnya sudah kita tulis ya di e-book kita, bahkan ada 2 e-booknya. Ya, khusus untuk kemandirian ya. 9 tips melepas
anak itu tanpa luka hati, satu edisi untuk orang tua, satu edisi lagi untuk anaknya gitu. Jadi bagaimana orang tua menyiapkan dirinya dan bagaimana orang tua menyiapkan anaknya supaya siap pergi jauh dari orang tuanya. Ini bisa di-download nanti di bit.ly kita, Parenting dengan Hati. Nanti bisa dilihat di sana. Mungkin untuk malam ini ya kita cukupkan. Semoga perpisahan sementara dengan anak-anak ini penuh dengan keberkahan. Sepi ya rumah ya? Sepi banget sih banget.